Oh, tadi kan Bapak bilang suka dinyinyirin ya, gimana cara menyikapinya? Yang pasti kita menyikapi dengan nyinyiran itu mesti bersikap positif. Kita katakan bahwa untuk saat ini memang teman-teman semua bisa nyinyirin saya. Tapi suatu saat, next gitu, kalian akan tahu bahwa kalian yang akan nemuin saya. Begitu saja. Jadi Bapak dendam nggak sama mereka? Oh, tak perlu. Hidup harus memaafkan, hidup harus mengikhlaskan, hidup harus mengerti. Karena saat ini memang kita belum layak untuk dipuji, karena kita belum layak untuk dikerjasamakan. Karena kenapa? Karena memang kita belum berhasil. Tapi itu adalah menjadi pemicu kita untuk bisa bagaimana ke depan kita layak untuk dihormati dan kita layak untuk diperbincangkan. Bapak kan suka invest ke startup. Maksudnya mau nanya, gimana sih cara pilih orang yang tepat gitu yang bisa diajak kerjasama? Yang pasti untuk menjalanin kerjasama baik itu dengan startup bisnis ataupun dengan bisnis-bisnis yang lain, yang mesti kita utamakan dulu adalah partner kita ataupun orang yang ingin bekerja sama dengan kita. Karena kenapa? Karena mereka lah yang akan bisa mensukseskan bisnis-bisnis kita. Karena tantangan ke depan, tantangan dalam suatu bisnis itu adalah resources. Resources itu yang paling terpenting adalah leadernya. Nah, seorang leader harus mempunyai suatu integritas yang tinggi. Jadi kita mesti lihat bagaimana experience dia, passion dia, track record dia, dan kita bisa tahu ya, oh ini orang seperti apa, pernah nipu nggak, pernah masuk penjara nggak, pernah bermasalah nggak. Nah, itu kita bisa profiling. Intinya pada saat kita bekerja sama baik itu dengan seorang leader startup ataupun dengan bisnis-bisnis yang lain, kita harus assess dia atau mereka dan kita mesti profiling mereka. Pada saat kita sudah yakin, baru kita buat suatu legal agreement yang benar-benar bisa mengamankan kedua belah pihak. Itu yang paling penting, bro. Hal apa Pak yang kita perlukan Pak kalau misalnya kita mau berhasil? Ya, yang pasti kalau untuk sukses itu kan banyak cara ya. Kalau saya pada prinsipnya untuk bisa sukses itu ada 3 hal. Yaitu satu adalah spiritual question. Spiritual question itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas hubungan kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena kenapa? Hidup kita tetap dibantu, ditolong oleh Tuhan yang menciptakan kita. Karena kalau kita sakit, dikasih sakit aja, dikasih cacat saja kita nggak berbuat apa-apa. Jadi kita mohon pertolongan dan berdoa kepada Tuhan untuk bisa membantu bagaimana usaha kita bisa dilancarkan. Yaitu spiritual intelligence ya. Jadi yang kedua ini adalah emotional question. Nah, emotional question itu adalah mentality dan personality. Nah, mentality kita tuh mentality seperti apa? Mental yang pemenang, yaitu mesti disiplin, mesti rajin, mesti hebat, mesti kuat, mesti berilmu seperti itu. Dan personality, nah personality itu adalah seperti apa? Yang mesti menyenangkan, yang mesti sabar, mesti berbuat baik, mesti sedekah, mesti merendah hati. Itu itu yang bicara personality. Dan yang terakhir itu adalah IQ. Nah, IQ ini bisnis yang memang mesti kita kelola, usaha yang mesti kita kelola itu sesuai dengan ilmu yang mesti kita tekuni. Jadi kita mesti berilmu pada saat kita memulai bisnis. Jadi 3 paket ini menurut saya adalah sesuatu yang kita namai integrity. Jadi SQ, spiritual question, yang kedua adalah emotional question, itu ada 2, mentality dan personality, dan yang ketiga adalah IQ, ilmu kita yang mesti kita punya. 3 itu cukup buat kita bisa menggapai kesuksesan. Oke, Bapak kan udah dikatakan udah kaya lah ya. Tadi kan bilang mau kaya ya. Iya. Kaya, ya. Nah, sekarang setelah udah kaya, apa lagi sih? Jadi kaya itu menurut saya itu relatif. Karena menurut saya nih, pandangan saya, kita punya badan sehat, organ tubuh kita lengkap aja sudah kekayaan menurut saya. Jadi bukan hanya bicara harta yang kita punya, kita sehat pun adalah kekayaan menurut saya. Tapi balik-balik lagi, hidup itu yang penting bersyukur. Nah, pada saya sudah punya materi. Saya bersyukur, 1, saya sehat.
saya punya organ tubuh lengkap, nggak sakit. Yang kedua, saya punya harta. Terus apa yang mesti dilakukan? Ya tentunya adalah mensyukuri apa yang telah dikasih dengan cara apa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Menebarkan kebaikan, memberikan kasih sayang kepada siapa saja, memberikan manfaat kemana-mana gitu yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena ujung-ujungnya hidup itu ada bagaimana kita mengumpulkan amal kebaikan kita buat kita pulang nanti. Pertanyaan terakhir Pak, apa arti kesuksesan buat Bapak? Sukses itu adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itulah yang saya namakan kesuksesan. Jadi tidak ada sukses yang berarti yang membuat kita bahagia dan membuat tenang, kecuali sukses bagaimana kita bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Wah.